there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Latifa. Saya mahasiswa jurusan Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Saya kelas TPTP 3A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai morfologi tanaman kakao atau Theobroma kakao L. Nah, sebelum lanjut ke morfologi tanaman kakao, saya akan membahas pengertian kakao dan secara singkat dari tanaman kakao nih. Kalian udah tahu belum apa itu tanaman kakao? Nah, tanaman kakao atau Theobroma kakao L adalah tanaman tropis yang menghasilkan biji kakao. Bahan utama pembuatan coklat. Kakao tumbuh baik di daerah panas, lembab, dan bertanah subur, sehingga menjadi komoditas penting bagi petani loh. Indonesia juga termasuk penghasil kakao terbesar di dunia. Itu dia tadi pengertian tanaman kakao. Nah, selanjutnya saya akan membahas sejarah kakao atau Theobroma kakao L. Kakao berasal dari Amerika Selatan dan Tengah. Bangsa Maya pertama kali memanfaatkannya sebagai minuman pahit dan alat tukar. Setelah dibawa ke Eropa oleh Spanyol, kakao mulai diolah menjadi coklat manis dan kemudian menyebar ke berbagai negara tropis, hingga menjadi komoditas perkebunan penting seperti sekarang ini loh. Nah, selanjutnya kita akan membahas morfologi tanaman kakao atau Theobroma kakao L. Morfologi yang pertama yaitu batang. Batang kakao tumbuh tegak dengan kulit berwarna coklat keabu-abuan. Di batang inilah kita bisa melihat bekas-bekas bunga atau buah karena kakao menghasilkan bunga langsung dari batang, bukan dari ujung ranting. Pada usia tertentu, tanaman kakao membentuk percabangan utama yang disebut chorquet. Percabangan ini biasanya terdiri dari 3-5 cabang yang tumbuh melingkar dan menjadi kerangka utama tajuk tanam. Di atas cabang utama ini, kakao juga membentuk percabangan sekunder dan tersier. Pola percabangannya rapi dan berlapis, sehingga membentuk tajuk yang teduh dan melebar. Nah, selanjutnya yang kedua itu morfologi daun kakao. Daun kakao berukuran cukup besar, bentuknya lonjong memanjang dengan ujung meruncing. Panjang daun sekitar 20-30 cm. Yang menarik, daun muda kakao biasanya berwarna merah muda atau merah kecoklatan dan terlihat menggantung lemas. Setelah beberapa waktu, daunnya berbentuk menjadi hijau tua dan lebih kaku. Daun inilah tempat utama terjadinya fotosintesis. Tulang daun menirip dan permukaan daunnya agak mengilap, cocok untuk menangkap cahaya di bawah naungan. Nah, yang ketiga yaitu morfologi buah kakao. Buah kakao berbentuk oval sampai lonjong, permukaan kulitnya beralur-alur. Saat masih muda, warna buah biasanya hijau atau merah, lalu berwarna menjadi kuning, oranye atau merah tua ketika matang, tergantung varietasnya. Buah kakao memiliki kulit tebal dan agak keras untuk melindungi bijinya. Di dalam buah terdapat 20-60 biji yang tersusun dalam beberapa baris. Setiap biji diselimuti lapisan lendir putih manis yang disebut pulp atau mucilage. Biji inilah yang nantinya difermentasi, dikeringkan dan menjadi bahan baku coklat. Keempat yaitu morfologi akar kakao. Akar kakao tersusun dari akar tunggang dan akar lateral. Akar tunggangnya tumbuh ke arah bawah dan bisa mencapai kedalaman sekitar 1-1,5 meter, sehingga tanaman kuat berdiri dan bisa mencari air di lapisan tanah dalam. Dari akar tunggang muncul akar-akar samping yang menyebar ke segala arah di bagian atas tanah. Akar lateral ini berfungsi menyerap sebagian besar air dan unsur. Sistem akar kakao ini cocok untuk tanah yang gembur dan agak lembab. Nah, yang kelima ada morfologi biji kakao. Biji kakao berbentuk lonjong dan berwarna ungu kehitaman atau kuning kecoklatan tergantung tipe kakao. Di dalam biji terdapat 2 keping biji dan embrio. Kandungan lemak kakao atau kakao butter berada di dalam biji inilah yang menjadi bahan utama pembuatan coklat dan produk turunan lainnya. Nah, yang keenam yaitu morfologi bunga kakao. Bunga kakao berukuran sangat kecil, hanya sekitar 1-1,5 cm, warnanya putih kekuningan dengan sedikit merah muda. Bunga ini tumbuh langsung dari batang dan cabang tua. Fenomena ini disebut cauliflory. Setiap bunga punya 5 kelopak dan 5 mahkota, serta bentuk putih dan benang sari yang unik. Satu pohon kakao bisa menghasilkan ribuan bunga, tetapi hanya sedikit yang berhasil menjadi buah karena tingkat kejatuhan bunga cukup tinggi. Penyerbukan kakao biasa dibantu oleh serangga kecil seperti lalat kecil dan famili Forcipomia.
Jadi itu dia guys, morfologi tanaman kakao secara singkat. Semoga menambah wawasan kalian ya. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.